Ya, Ya sudah. oke. Bu Nafila. Assalamualaikum Pak Mul. Waalaikumsalam, Bu Rizky. Nggih, pripun kabarnya ini Pak? Lama nggak jumpa ini Pak Mul. Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja, Bu Rizky. Cuma Monggo ini, nggih Pak. cuma ini ada sedikit problem ya Bu Rizky. Oh iya, apa ini Pak masalahnya Pak Mul? Kalau boleh tahu nih Pak Mul. Pak Mul boleh cerita ke saya Pak Mul ini Pak. Bu, terima kasih sebelumnya Bu. Jadi begini Bu, di kurikulum Merdeka kan di SD sudah ada pembelajaran bahasa Inggris lagi seperti di kurikulum yang terdahulu. Akan tetapi begini Bu, saya kan basicnya bukan dari guru bahasa Inggris. Saya basicnya dari guru kelas ya Bu ya. Jadi untuk bahasa Inggris mungkin saya masih sedikit menguasai. Padahal anak-anak kan juga memerlukan pembelajaran bahasa Inggris Bu. Iya Pak. Kira-kira Eh, oh nggih, pripun Pak Mul? Ada yang mau kira-kira disampaikan lagi bagaimana Pak? ya Bu ya? Oh iya, berarti tujuan fokus coaching kita hari ini terkait permasalahan pamul ya Pak, terkait di kurikulum Merdeka sekarang, khususnya di jenjang SD itu muncul lagi untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, kalau boleh tahu, yang mengajar bahasa Inggris di kelas Pak Mul sendiri atau ada guru lain ini Pak Mul? Kebetulan yang mengajar bahasa Inggris karena di sekolah kan tidak ada guru bahasa Inggris Bu. Jadi Oh iya Pak. pembelajaran bahasa Inggris diserahkan kepada guru kelas masing-masing Bu. Padahal kan saya ya dulu untuk pembelajaran bahasa Inggris paling di SMA, di kuliah cuma sebentar, cuma sedikit, hanya dasar-dasarnya saja. Akan tetapi kan kita tahu Bu, anak SD itu kan butuh pembelajaran bahasa Inggris. Yang saya takutkan nanti kalau nggak punya dasar pembelajaran bahasa Inggris nanti seperti pengalaman saya terdahulu. Anak-anak ketika nanti di SMP saya takutkan ini. Saya dulu pernah ya SD tanpa ada bahasa Inggris, ketika di SMP kaget. Itu penguasanya sangat sulit. Makanya saya mau tidak mau harus berusaha bagaimana membelajarkan bahasa Inggris untuk siswa-siswa, biar siswa terlayani, walaupun yang kita tahu pembelajaran bahasa Inggris ini kan masih dasar Bu di SD. Kira-kira solusinya bagaimana ya Bu ya untuk permasalahan ini? Iya Pak Mul, iya Pak Mul. Betul sekali Pak Mul ya. Kalau semisal bahasa Inggris itu langsung di SMP, di SD tidak ada itu kan modal basic Pak Mul ya. Itu sangat penting sekali. Nah kalau menurut Pak Mul sendiri, harapan Pak Mul untuk siswa Pak Mul di kelas Pak Mul sendiri itu bagaimana Pak? Cita-cita dan harapan yang diharapkan oleh Pak Mul terhadap siswa Pak Mul itu, Pak Mul itu menginginkan murid yang seperti apa sih Pak? Harapan saya ya begini Bu, saya paling enggak bisa mengenalkan pembelajaran bahasa Inggris. Ya walaupun di kelas 4 kan sifatnya masih dasar Bu, masih basic. Harapan saya anak-anak bisa mengenal arti kata, terus bagaimana cara merangkai kalimat sederhana. Cuma yang jadi kendala memang karena saya bahasa Inggrisnya ya tidak begitu bagus, yaitu permasalahannya ini Bu. eh, Permasalahannya apa namanya, dalam dalam itu Bu, apa dalam pengucapannya itu Bu, kadang saya sering keliru-keliru. Bahkan ada anak yang mungkin membetulkan karena anak itu ikut les, kok yang diterima ini Pak, kok bacanya harusnya gini Pak, tapi ya maklum saya tidak pernah, gampangannya bahasa Inggris saya mungkin pengucapannya kurang tepat ya. Anak-anak kadang ikut membetulkan. Nah ini untuk apa ya, menyelesaikan permasalahan ini tentang bagaimana cara membelajar bahasa Inggris yang tepat, bagaimana ya Bu ya. Oh iya Pak, berarti apa namanya Pak Mul memaklumi ya Pak kalau semisal tadi ada siswa yang semisal mohon maaf Pak Mul ini kosakata ini pengucapannya salah itu karena memang kita menyadari basic kita itu bukan dari guru bahasa Inggris ya Pak. Nah kalau boleh tahu nih Pak Mul,
di setiap KBM bahasa Inggris itu yang biasanya Pak Mul gunakan, teknik ataupun sumbernya apa ini Pak Mul sebagai pembelajaran di kelas? Oh iya Bu, jadi yang saya lakukan ya sumbernya yang pertama adalah buku dari Kementerian Pendidikan Bu. Jadi saya membaca sekilas tentang buku Kementerian Pendidikan itu memang tidak begitu sulit untuk pemaknaan arti karena ya kita sedikit-sedikit karena itu masih basic, masih bisa saya sampaikan ke anak. Selain itu saya juga kadang sumbernya dari itu Bu apa kamus translate bahasa Inggris karena kalau kita buka kamus yang asli itu terlalu lama Bu, jadi kita juga memanfaatkan platform teknologi digital supaya kita juga oh iya ini arti kata ini langsung bisa disampaikan ke anak, anak tidak menunggu terlalu lama. Selain itu juga kadang sumbernya dari PMM Bu, mungkin mencari referensi untuk modul ajar untuk pembelajaran bahasa Inggris. Nah ini saya juga kadang ya ngobrol dengan teman, cuma ya memang yang menjadi kendala memang mungkin pemakaian tenses yang benar itu Pelafalannya Pak ya? iya pelafalan sama pemakaian tenses yang sebenarnya itu bagaimana, itu yang kadang masih saya bingung ya. Kecenderungannya ini masih cenderung anak-anak disuruh bagaimana ini mengartikan ini kalimat A kalimat B, terus kata-katanya ini perbendaharaan katanya itu yang mungkin saya perbanyak dulu. Oh, oke Pak ya. Improvisasi dari kosakata ya Pak itu ya yang perlu ditingkatkan. Nah, kalau menurut Pak Amul sendiri untuk rencana ke depan apa ini Pak Amul biar Pak Mul itu bisa tetap mengajar di kelas di jam bahasa Inggris meskipun basicnya bukan bahasa Inggris ini Pak ya, tapi bisa tetap mengajar dan ada improvisasi kosakata ini Pak Mul. Kira-kira apa ini rencana Pak Mul ke depan? Mungkin perencanaan saya begini Bu, saya kalau mungkin di ada pelatihan mungkin pelatihan mengajar bahasa Inggris di kelas sekolah dasar mungkin saya kalau diperkenankan ya ikut Bu, ikut supaya saya bisa memperdalam cara pembelajaran bahasa Inggrisnya dengan baik dan benar. Oh Karena iya, selain pelatihan ada lagi nggak Pak Mul? Mungkin solusi yang lainnya atau mungkin kalau pelatihan kan banyak ya Pak Mul ya, ada yang lewat online, ada yang offline juga. Selain pelatihan ada lagi nggak Pak? Mungkin teknik lainnya untuk improvisasi kosakata itu Pak. mungkin kalau kalau saya mungkin gini bukan ada guru kelas yang dulunya mempunyai basic bahasa Inggris ya Bu ya, ada beberapa guru kelas mungkin saya akan menimba ilmu sama mereka mungkin ya Bu ya, karena mungkin mereka kan sudah pernah S1 bahasa Inggris, jadi mereka punya basic pembelajaran bahasa Inggris yang baik karena dulu kuliahnya sarjana bahasa Inggris. Oh Kira-kira iya bagaimana Pak. Bu? Pas itu Pak, ya tepat itu solusi yang tepat yang kedua itu Pak. Tadi selain Pak Amul ya bisa eh, mengikuti pelatihan itu tadi bisa juga belajar bersama dengan rekan sejawat ya Pak yang mana tadi awalnya itu beliau adalah guru bahasa Inggris kemudian sudah mengajar di SD itu salah satu solusi yang cukup baik Pak untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Pak Mul. Nah kalau boleh tahu nih Pak Mul kira-kira rencana Pak Mul ini mau dilaksanakan kapan ini Pak Mul? Kalau bisa ya secepatnya Bu. Mungkin minggu depan saya mulai bergerak. Kalau memang tidak ada pelatihan saya terpaksa harus ngangsu kawru sama teman saya yang basicnya dari bahasa Inggris tersebut Bu, karena kalau Oh nggak iya. segera dilaksanakan saya belajar secepatnya mungkin nanti terlambat karena kan pembelajarannya sudah dimulai. Iya betul sekali Pak Mul ya. Nah kira-kira kapan nih Pak Mul? Pak Mul bisa cerita ke saya lagi nih terkait progres ataupun hasil dari rencana yang mau dilakukan Pak Mul. Ini kan tadi Pak Mul berencana untuk mengikuti pelatihan ya sama belajar dengan rekan sejawat. Ya, kira-kira Pak Mul nanti saya bisa dengar cerita dari Pak Mul lagi kapan ini Pak Mul? Saya sudah penasaran dengan hasil yang akan dicapai Pak Mul. Mungkin 1 bulan ke depan Bu, ini kan di bulan November, nanti di bulan Desember saya akan menyampaikan kepada Bu Rizky
tentang progres yang saya lakukan terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris ini. Oke, ya si Pak Mul ya. Saya tunggu Pak Mul ya hasil untuk kedepannya. Ini saya juga penasaran bagaimana nanti progres dari Pak Mul sudah berapa persen kira-kira nanti dan bagaimana nanti pengaplikasiannya juga ke siswa nih Pak Mul. Terima kasih nih Pak Mul ya sudah berbagi cerita ke saya. Di sini saya juga dapat ilmu dan pengalaman dari Pak Mul terkait potensi dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Mul. Oh, nggih Bu Rizky, sama-sama Bu. Terima kasih juga atas sharingnya sehingga saya paling enggak agak plong, agak lega karena kan kalau ada Bu Rizky saya jadi ibaratnya oh ya saya bisa menyampaikan unek-unek yang selama ini saya pendam mungkin saya harus berbagi ke siapa. Ternyata sangat tepat ketika berbagi dengan Bu Rizky Awati. Iya Pak, rencananya sudah tepat Pak tadi Pak ya. Rencananya apa tadi Pak Mul? Kira-kira yang kesimpulan tadi Pak, Ya, rencananya tadi. ya kesimpulannya ya saya yang pertama ya kalau tetap belajar dari PMM terus menyiapkan translate Google Translate terus mungkin dari YouTube Bu. Terus yang terpenting kalau ada pelatihan akan saya ikuti. Terus yang utama ini mungkin yang paling mungkin bisa dilaksanakan selain pelatihan adalah belajar dari teman sejawat saya yang memiliki basic dulunya sarjana bahasa Inggris Bu. Oke, si Pak Mul ya, ditunggu kabar selanjutnya Pak Mul nggih. Ya Terima Bu, kasih Pak Mul atas waktunya Pak Mul. ya Bu, terima kasih sama-sama Ibu. Nggih, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak stop ya Bu. Nggih Pak, monggo.